Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Hadirin yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah, semoga pertemuan ini mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan nilai ibadah yang diridhoi Allah. Hadirin yang saya hormati, kita kembali melanjutkan bersama-sama membaca terjemah tafsir Al-Maraghi jilid pertama, yang mana sampai saat ini di pertemuan sebelumnya sudah sampai ke halaman 94, dan sekarang kita lanjutkan di halaman ke-95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-19 sampai 20. Au kasoyyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyambar telinganya dengan anak jarinya. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat ke-20 artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Pengertian secara umum, sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perbuatan orang-orang munafik. Di samping kejelekan dan kekejian sikap mereka, secara sengaja contoh ini diulang-ulang sebagai kecaman pedas kepada mereka.
dan membuka topeng dan menutup misteri kehidupan mereka, sebab mereka adalah sumber fitnah bagi seluruh umat dan merupakan penyakit yang mengidap di seluruh tubuh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan keadaan mereka yang telah diberi petunjuk ilahi yang turun dari langit, tetapi mereka tertimpa kekhawatiran dan kegoncangan sebagai sebab utama karena mereka merasa takut mendapat celaan dari kalangan mereka sendiri. Padahal hal ini merupakan penghalang bagi mereka di dalam menerima petunjuk. Kemudian ketika mereka dalam keadaan bimbang dan kegelapan, tiba-tiba tampaklah secercah nur cahaya yang menyinari hatinya melalui para da'i. Kini tampaklah tanda-tanda kebenaran dan hujah yang amat kuat di hati mereka, sehingga keadaan ini mendorong mereka untuk mengikuti kebenaran. Bahkan kebenaran ini sampai mengiringi perjalanan mereka beberapa langkah. Namun demikian sangat disayangkan bahwa perjalanan mereka itu hanyalah sebentar, karena tak lama lagi mereka kembali ke alam gelap. Kemudian mereka mulai ikut-ikutan dan menaruh rasa curiga terhadap kebenaran. Hal ini membelenggu alam berpikir mereka, sekalipun langkah-langkahnya masih sedikit dibarengi dengan kebenaran. Dengan demikian, mereka berdiri sebagai kaum yang bingung, kembali ke alam semula sebelum datangnya petunjuk. Keadaan kaum munafik itu gambarannya sama dengan suatu kaum yang berada pada suatu padang. Cuaca gelap karena mendung, kemudian turun hujan lebat yang dicurahkan dari langit, diwarnai dengan kilat, guruh dan geledek yang sahut menyahut. Karenanya mereka merasa sangat takut ketika mendengar suara geledek yang menggelegar. Mereka menutupi telinga dengan jari-jari tangan karena takut dan khawatir terhadap kematian. Tetapi apakah upaya mereka mampu menyelamatkan diri mereka? Sebenarnya Allah Maha Kuasa membuatkan mereka atau memekakkan telinga mereka yang merupakan perantara yang sangat mengagetkan dan menakutkan diri mereka. Tetapi lantaran adanya suatu hikmah yang kita sendiri tidak mengerti rahasia yang dikandungnya, di samping karena maslahat yang hanya Allah lah yang mengetahui, maka pendengaran dan penglihatan mereka masih tetap berfungsi. Allah tidak menghendaki supaya hal tersebut dihilangkan dari diri mereka. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Penjelasan ayat au kasoyyibim minas samai, seperti halnya suatu kaum yang disiram hujan dari langit. Di dalam firman Allah minas samai memberi pengertian bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Fihi dhulumatu wa ra'du, fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Dalam kegelapan mendung itu menyamai gelapnya malam hari, ditambah dengan gelapnya hujan yang diiringi dengan kilatan petir dan suara geledek. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka menjadikan jari-jari tangannya sebagai penyumbat telinga mereka sendiri jika mendengar gelegarnya halilintar. Maksudnya
untuk memperingan getaran dengan perasaan takut mati. Padahal menyumbat telinga bukan merupakan usaha yang dapat menyelamatkan diri mereka dari sambaran tersebut. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah mengetahui seluruh rahasia mereka, termasuk yang terdapat di dalam hati mereka. Allah kuasa menyiksa mereka dimanapun mereka berada. Jadi, apapun yang dilakukan, yakni menyumbat telinga dengan jari-jari tangan, sama sekali tidak ada gunanya bagi Allah, sebab ketentuan Allah lebih kuat dibandingkan upaya mereka. Siapapun yang tidak mati karena sembaran api, tentu ia akan mati dengan cara lain. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir sinar kilat itu menenggelamkan pandangan mata mereka lantaran terlalu bersinarnya dan mengejutkan. Kullama alahum masyaufi. Ketika kilat memancarkan cahaya menerangi jalan yang gelap gulita, mereka sempat berjalan sesuai dengan masa bersinarnya cahaya itu. Wa idza azlama alaihim qamu. Dan jika kilat itu telah hilang, maka kembali gelap gulita, tidak ada sinar. Mereka pun berhenti di tempat masing-masing dalam keadaan bingung, sambil menunggu kesempatan yang dapat menolong maksud mereka atau melindungi dari kehancuran. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pendengaran dan penglihatan mereka dicabut oleh suara geledek, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Tetapi rupanya Allah tidak berkehendak demikian. Dalam hal ini terdapat hikmah dan maslahat yang hanya diketahui Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, apa yang dikehendaki Allah, maka hal tersebut tentunya pasti ada. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa, baik di bumi maupun di langit. Semuanya bisa dilakukan Allah. Hadirin yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah, pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini, yaitu sampai halaman 99. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan dari mulai halaman 99. Semoga dengan pertemuan kita di sini, apapun yang menunjang terlaksananya, hadirnya dan bertemunya kita di sini mendapat nilai amal soleh dan dibalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah membaca terjemah tafsir jilid pertama sudah sampai pada halaman 99. Dan semoga dari halaman 95 sampai 99 tadi kita mendapatkan satu titik kesimpulan yang dapat menggiring kita, mendorong kita untuk lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah.
Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.